Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Srianto, Sarjana Teknik Magister Teknik, dosen tetap pada program studi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Materi dalam video ini berkaitan dengan mata kuliah praktek mesin perkakas 2, yaitu teori pengantar awal sebelum mahasiswa melakukan kegiatan praktikum di laboratorium, yang memuat deskripsi mata kuliah serta gambaran proses pembelajaran serta penilaian. Semoga melalui video ini dapat memberikan ilustrasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya jalankan. Berikut saya sampaikan mata kuliah yang saya ampu. Mari kita simak. Rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah praktek mesin dan perkakas 2 semester 4 SKS 2, prasyarat praktek mesin dan perkakas 1, waktu 1 kali pertemuan. Tujuan instruksional umum: mahasiswa memahami, merencanakan, dan menangani pekerjaan logam dengan mesin-mesin perkakas serta menjaga perawatan terhadap elemen-elemen mesin. Tujuan instruksional khusus: A. Mahasiswa mampu membaca gambar, tugas-tugas yang diberikan, dan mengerti keselamatan kerja dalam melaksanakan praktek kerja mesin bubut. B. Mahasiswa mampu dan terampil mengoperasikan mesin dalam mengenai pekerjaan logam dengan mesin perkakas bubut. Materi: A. Prinsip kerja dan dasar pengaturan macam-macam mesin perkakas bubut. B. Pengertian bahan yang dikerjakan. C. Metode pengerjaan dan proses pemakanan benda kerja. D. Membubut tirus atau konis. E. Keselamatan kerja. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada jurusan teknik permesinan. Mata kuliah ini mengajarkan cara mengoperasikan mesin bubut dengan standar operasional prosedur atau SOP, prosedur keselamatan yang benar, membaca gambar job, membuat work preparation, membuat job benda kerja sesuai kepresisian ukuran. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengoperasikan mesin bubut konvensional sesuai prosedur yang benar dan menghasilkan ketepatan ukuran pada benda kerja. Materi pembelajaran atau pokok bahasan. 1. Bagian-bagian mesin bubut konvensional dan fungsinya. 2. Pengoperasian mesin bubut konvensional, menghitung putaran mesin, menentukan kecepatan potong, menentukan pemakanan dan kedalaman potong. 3. Teknik pemotongan. Pemotongan pada mesin bubut, pemotongan ulir, tirus, kartel, dan pembuatan profil. 4. Pahat potong. Itu bahan dan jenis pahat potong yang digunakan, sudut pisau yang digunakan pada proses pemotongan bubut. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama adalah S11, yaitu menjunjung tinggi budaya kerja sesuai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. 2. PTM 2, itu memiliki pengetahuan prinsip kerja mesin manufaktur dan prosedur kerjanya sesuai SOP dan job safety analysis, tools dan pengetahuan bahan teknik. Ketiga, KKTM 1, yaitu mampu mengoperasikan mesin manufaktur untuk membuat komponen mekanik sederhana
dengan memilih bahan dan metode tool yang tepat. 4. KU3, yaitu mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 5. KKPRO 1, yaitu mampu melakukan kontrol proses manufaktur sesuai standar operasi kerja. Demikian penjelasan tentang deskripsi mata kuliah CPL dan CPMK. Waduh, kok CP kurang dah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Mampu membaca gambar kerja, membuat work preparation, memiliki pengetahuan proses manufaktur dan standar operasional kerjanya. Kemudian yang ketiga, dengan benar. 2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara kerja, komponen-komponen mesin, dan repair mesin perkakas dan alat bantu mesin perkakas. 3. Mampu melakukan evaluasi produk permesinan bubut meliputi evaluasi ukuran kepresisian dan kekasaran permukaan. 4. Mampu melakukan pekerjaan operasi dengan mesin bubut menggunakan parameter yang tepat. Demikian penjelasan tentang deskripsi mata kuliah CPL dan CPMK untuk mata kuliah praktek perkakas 2. Terima kasih. Kita mulai aja ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Baik saja ya. Ya, saya harapkan untuk hari ini masih tetap baik-baik saja, sehat walafiat, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan untuk teori pengantar praktek mesin perkakas 2 ya, dimana untuk hari ini kita sudah memasuki beberapa pertemuan, dimana untuk sebelum kita melakukan praktek kita akan sampaikan yaitu Berikutnya kita akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, yaitu tentang mata kuliah praktek mesin dan perkakas 2 untuk semester 4 SKS 2 prasyarat, yaitu praktek mesin dan perkakas 1. Jadi kalau kemarin ada mahasiswa yang tidak praktek mesin dan perkakas 1 dan berarti tidak diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah ini. Kemudian untuk waktunya yaitu 16 kali pertemuan itu sudah input bersama-sama dengan UTS dan UAS ya. Nah, kemudian bagaimana capaian pembelajaran urusannya atau capaiannya, yaitu yang pertama ada S11, yaitu menjunjung tinggi budaya kerja sesuai kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua PTM 2, memiliki pengetahuan prinsip kerja mesin manufaktur dan prosedur kerjanya sesuai SOP dan job safety. Job safety analisis, tools dan pengetahuan bahan teknik. Ketiga yaitu KKTM 1, itu mampu mengoperasikan mesin manufaktur untuk membuat komponen mekanik sederhana dengan memilih bahan dan metode tool yang tepat. Kemudian berikutnya adalah KU3, itu mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian KKPRO 1, itu mampu melakukan kontrol proses manufaktur dengan standar operasional kerja, itu yang menjadi CPR-nya. Kemudian berikutnya adalah CPMK, sampai pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu mampu membaca gambar kerja.
membuat sebuah preparation, memiliki pengetahuan prinsip manufaktur dan standar prosedur kerjanya K3 dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara kerja komponen-komponen mesin-mesin dan berikan mesin perkakas dan alat bantu mesin perkakas. Yang ketiga mampu melakukan evaluasi produk permesinan meliputi evaluasi ukuran, kepresisian dan pemasaran permukaan. Kemudian yang keempat mampu melakukan pekerjaan operasi dengan mesin bubut dan menggunakan parameter yang tepat. 5. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan mampu melaksanakan budaya kerja sesuai dengan K3. Itu adalah CPNK yang pembelajaran mata kuliah. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Yaitu yang pertama adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada prodi teknik mesin. Mata kuliah ini mengajarkan cara mengoperasikan mesin bubut dan standar operasional prosedur keselamatan yang benar, membaca gambar job, kemudian membuat job preparation sesuai dengan job benda kerja yang dan sesuai kepresisian ukuran. Diharapkan setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu mengoperasikan mesin bubut manual sesuai dengan prosedur yang benar dan menghasilkan ketepatan ukuran pada benda kerja. Nah, materi pembelajaran atau bahasa yaitu yang pertama adalah bagian-bagian mesin bubut konvensional dan fungsinya. Kemudian pengoperasian mesin bubut konvensional yaitu menghitung putaran mesin, menentukan kecepatan potong, pemakanan dan kedalaman potong, menghitung pembagian teknik pemotongan. Kemudian teknik pemotongan kita pada mesin bubut yang meliputi pemotongan bulir, pemotongan tirus, katal dan pembuatan profil. Keempat, yaitu memahami tentang bahan potong yang digunakan pada proses pembubutan mesin bubut. Demikian untuk MTS perangkat mesin perkakas 2 kira-kira ada 3. Yang pertama adalah machining proses fundamental ya dari Poltek Swiss Bandung. Kemudian yang kedua adalah Surbakti PM Kasman Barus membubut, mengefresh dan menyekrap. Yang ketiga adalah Taufik Rahim teori dan teknologi permesinan Erlangga Jakarta. Untuk mahasiswa berikut akan kami sajikan tentang petunjuk penilaian. Jadi untuk praktek ini untuk penilaiannya yaitu sesuai dengan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam buku pedoman akademik ya, tahun 2025 tahun 2026, yaitu penilaian tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk praktikum ya. Berikut yang disampaikan bahwasanya kriteria yang pertama adalah kehadiran ya. Kehadiran nanti bobotnya adalah 10%, kemudian nanti hasil prakteknya 45%, kemudian untuk TS-nya 20%, sedangkan UAS-nya 25%. Kemudian untuk nilai atau nilai akhirnya bentuk huruf disesuaikan dengan konvensi nilai sebagai berikut ini. Jadi nanti untuk nilai A atau 4 itu sangat baik itu berarti antara 7,75 sampai 4,0 dan seterusnya sampai ke bawah ini. Nah, kemudian untuk contoh petunjuk penilaian seperti ini contohnya, misalnya nanti mahasiswa hasilnya penuh ya, kalau nilainya 10%, berarti nanti kriterianya adalah 4, kita kalikan antara bobot dan nilai sampaikan 0,4. Kemudian hasil prakteknya sudah berbuat 45%, kemudian nanti mahasiswa memberikan nilai 3,5. Nah, kita kalikan antara bobot dan nilai yaitu 1,575. Kemudian nanti TS-nya berarti 20%, yaitu 3,75 kalikan dengan bobot yaitu mendapatkan 0,74 dan puasnya 25%, mahasiswa dapat nilai 3,2. Jadi
antara bobot dan daya 0,8 kita jumlahkan menjadi 3,515 sehingga nanti setelah dikonversikan hasilnya menjadi 3,5. Nah, dari konversi tersebut maka didapat nilai akhirnya yaitu 3,5 dan otomatis nilai HNH-nya muncul huruf B+. Kira-kira seperti itu untuk bahasa paham tentang penilaian prakteknya ini. Kemudian tentang membubut tirus atau konis. Nah, yang dibuat dengan membubut tirus apa? Yaitu adalah teknik dalam proses pembubutan yang menghasilkan bentuk kerucut atau tirus di mana nanti salah satu diameternya itu berbeda ukuran. Ya, jelas ya. Jadi satu lebih besar, satu lebih kecil disebut dengan bubut tirus. Lah, seperti gambarnya bentuk bubut tirus itu seperti itu. Nah, kemudian di dalam membubut tirus ada beberapa cara atau metode. Nah, apa saja? Mungkin mahasiswa yang sudah tahu cara membubut tirus, metode atau caranya. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah bisa menggunakan memutar kepala lepas atau menggeser. Kalau kepala itu menggeser, ya, jadi geser ke samping. Kalau memutar itu yang eretan atas, yang tempat terdapat tulposnya itu, ya dijepit lari. Di situ ada kita putar atau kita geser sesuai dengan jumlah derajatnya. Satu ya. Nah, ini yang pertama kita mulai aja dari yang ini, menggeser atau memutar eretan atas. Yang kedua yaitu dengan cara menggeser posisi kepala lepas, ya, dengan rah melintang atau ke samping. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menambahi alat yang disebut dengan taper attachment. Nah, dari ketiga ini ya metode yang dipakai untuk membubut tirus atau konis, ya. Jelas ya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana yang pertama yaitu dengan cara menggeser. Membubut tirus apa? Yaitu adalah teknik dalam pembubutan yang menghasilkan bentuk kerucut atau tirus di mana nanti salah satu diameternya itu berbeda ukuran. Ya, jelas ya. Ya, di mana nanti diameter besarnya adalah 25, diameternya kecil 19, panjang yang ditirus ini adalah 150. Kemudian panjang seluruh bendanya adalah 280. Nah, itu kan hasilnya dengan 0,0875 loh. Ya. Nah, itu kan nomor 5, berarti itu kan batas minimal ya Pak? Ya. Ini kan kalau sebetulnya kalau kita bulatkan ini kan hanya 0,8 karena memang ini bisa ujung dengan ujungnya. Mungkin dengan punya bed yang panjang itu bisa membuat tirus dengan yang lebih panjang juga. Tapi kalau yang tadi bukan terbatas karena mungkin bentuk dari eretan atasnya tadi, ya. Kemudian tadi yang kedua adalah dengan menggeser kepala lepas itu terbatas dari pergeseran kepala lepasnya ini. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitasnya, ya, dapat digunakan buat berbagai macam sudut tirus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah efisiensi. Kita lagi sebelum kita lanjutkan. Nah, kalau dengan gambar seperti ini kurang jelas, kali D besar min D kecil dibagi 2. Kemudian kalau yang ditirus seluruhnya, maka rumusnya adalah X sama dengan D besar min D kecil per 2 atau dibagi 2, di mana nanti X adalah pergeseran kepala lepasnya. D adalah D besar adalah diameter besarnya bagian tirus, D kecil adalah diameter bagian tirus, L adalah panjang. Sudah jelas ya? Oh ya, ada apa? Itu alfa sama dengan D besar dikurangi D kecil dibagi 2 kali L. L itu terpanjangnya. Dimana diameter besar adalah bagian tirus yang besar, D kecil bagian tirus yang kecil, L adalah panjang bagian yang ditirus. Nah, satu contoh demikian, ada gambar kerja berikut di mana nanti di sini ada bagian yang ditirus yang merah ini. Nah, di sini sudut kemiringannya belum diketahui. Pengaturan sudut yaitu sudut kemiringan taper angle yaitu pada taper attachment sesuai dengan kebutuhan
Kemudian sudut ini akan meningkatkan tingkat ketulusan benda kerja. Kemudian yang ketiga, proses pembubutan. Saat mesin bubut beroperasi, kereta atas akan bergerak menuju sudut yang telah diatur pada taper. Gerakan ini menyebabkan benda kerja membentuk permukaan tirus. Nah, kalau biaya apa? Kalau ini kan 0,6, kalau ini kan 0,10. Iya, Pak. Berarti yang mendekati dengan perhitungan ini, ya kan angka yang ini. Nah, sin itu adalah sudut alfanya. Ya, ketemu 5 derajat ini. Nah, ini dengan cara menggeser rata atas ini, contoh gambarnya seperti ini. Jadi nanti yang kita gerakkan itu bagian rata atasnya, jangan sampai bagian geser slidingnya ini, ya. Nah, ini kita putar, ya. Nah, ya. Nah, ini kita putar, ya. Nah, jadi itu dengan cara menggeser kepala lepas atau tailstocknya ini. Jadi itu dengan cara menggeser kepala lepas atau tailstocknya ini. Nah. Jadi itu untuk tirus yang panjang kita tambah taper-tapernya di sini. Nah, sudah jelas tadi. Oh ya, ada apa? Itu sekarang nanti kita akan bahas tentang yaitu bagaimana membubut kartel, nah, atau knurling dan juga membubut ulir, ya. Maka dari itu untuk pertemuan kita pada hari ini kita tutup mungkin di dalam menyampaikan materi. Saya ada salah kata. Saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.